Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi akramana wa syarrafana bi sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi rafa'a qadrana bi sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas bi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mentakdir kita semuanya kembali berkumpul dalam majlis yang penuh berkah dan rahmah ini, di saat-saat yang paling penting daripada segala perkara, yaitu wujudnya Rasulullah, wujudnya Habibullah. Wa kullu dabbatin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Kalau binatang-binatang di saat-saat kelahiran Nabi bersuara merayakan atas kelahiran Rasulullah, burung-burung berkicau, kambing-kambing mengembek, semuanya karena menyambut kedatangan Rasulullah. Binatang yang tidak berakal, apalagi umat Muhammad, maka tidak layak dan pantas umat Rasulullah yang mengaku cinta kepada Rasulullah di saat kelahiran Nabi ternyata lupa, ternyata jauh dari Rasulullah, dan ternyata tidak menghaturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Benar-benar datang kepada kamu seorang rasul yang diambil daripada bangsa kamu dan jenis kamu, yaitu manusia. Azizun alaihi ma anittum, yang mana itu Rasul enggan dan tidak mau kamu umatnya susah payah. Itu Rasul tidak mau umatnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan diazab oleh Allah. Harisun alaikum bil mu'minin, usahanya keras kepada kamu orang-orang beriman. Raufur Rahim, beliau mempunyai sifat lemah lembut, kasih sayang. Nabi tidak menghendaki kita menjadi umat yang diazab oleh Allah. Segala sesuatunya, usahanya, ucapannya, perbuatannya, semuanya adalah untuk keselamatan umatnya. Bahkan beliau berkata, ma min syaukatin yushaku biha ummati illa wa ajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun, kata Nabi, tidak ada satu duri pun yang menembus kulit umatku kecuali aku merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Innakum tatahafatuna finnar tahafutal farash
wa ana akhidun bihijazikum. Kamu kenapa, kata Rasulullah, menyerbu di dalam perbuatan maksiat, mendatangi perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, padahal itu akan menjerumuskan kamu ke neraka, dan aku setiap saatnya menahan kamu untuk tidak terjerumus ke neraka Allah. Nabi Anda adalah Nabi yang penuh rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang selalu ingat kepada umatnya, tidak terlalaikan sedikit pun dari umatnya, sekalipun dalam masa hidup beliau dalam keadaan banyak godaan, dalam keadaan banyak susah, tapi itu semuanya dihadapi karena ingin menyelamatkan umatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tidak ingin merasakan makan yang nikmat. Beliau tidak peduli sekalipun beliau tidur di atas pelepah kurma yang kasar, sekalipun pakaian beliau adalah pakaian yang murahan, sekalipun beliau sering lapar, beliau tidak peduli itu semuanya. Dan tidak kurang sedikit pun usaha beliau untuk menyelamatkan dan membahagiakan umatnya. Putri Rasulullah Fatimah Zahra adalah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Fatimah bid'atun minni yudhini man yudhiha. Kata Rasulullah, Fatimah adalah bagian daripada dagingku. Mengganggu Fatimah adalah berarti mengganggu aku. Apa yang dirasakan oleh Fatimah adalah aku rasakan, kata Rasulullah. Beliau tidak menyediakan kepada putrinya uang yang banyak. Beliau tidak menyediakan rumah yang mewah. Bahkan putri Rasulullah sendiri yang menumbuk dengan tangan sucinya gandum untuk membuat roti, sehingga tampak dalam kulit tangan putri Rasulullah kasar. Satu saat Fatimah Zahra Al-Batul bintur Rasul menumbuk gandum dan membuat roti. Setelah membuat roti dan jadi itu roti, sebelum dimakan mengingat keadaan ayah beliau, dibawa itu roti menghadap ayah beliau sambil menyodorkannya, ya Rasulullah, ya ayah, aku buat ini roti dengan tanganku sendiri. Aku mengingat Anda, ya Rasulullah. Makanlah, ya Rasulullah, wahai ayahku. Dipegang itu roti oleh Rasulullah, dan Rasulullah berkata, ya Fatimah, ama innahu awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mundu thalath. Ana ala innahu awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mundu thalatha. Wahai Fatimah, ini roti yang kamu buat adalah makanan pertama yang masuk dalam perut ayahmu semenjak 3 hari, wahai Fatimah. Wahai umat Muhammad, apa yang membuat Anda lupa daripada Nabi Muhammad? Bukankah Anda dalam keadaan apapun masih makan 3 hari sekali, sehari 3 kali? Lihat Habibullah, lihat kekasih Allah,
Tidakkah Anda ingin membuat hati Rasulullah bahagia? Tidakkah Anda ingin membuat Rasulullah tersenyum nanti di hari kiamat memandang Anda? Laksanakan syariat Nabi Muhammad, laksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuhlah dengan ajaran Nabi Muhammad, karena beliau susah kalau umatnya dalam keadaan susah nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad akan susah kalau umatnya diadab oleh Allah di hari kiamat. Usaha beliau untuk umatnya bukan hanya di dunia saja, bahkan sekarang di alam barzakhnya tetap mendoakan umatnya. Tu'radu a'malukum ilayya lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah fa in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu syarran istaghfartullah. Amal kamu wahai umatku dilaporkan kepada aku setiap malam Jumat dan hari Jumat. Maka jika aku mendapatkan amal-amal kamu baik, aku bersyukur kepada Allah, aku berbahagia. Tapi apabila aku mendapatkan amal kamu jelek, aku tetap memohonkan mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah. Dan sampai di hari kiamat pun beliau tetap akan memperhatikan Anda. Beliau tidak minta kepada Tuhannya nanti di hari kiamat untuk mendapatkan bidadari yang cantik. Beliau tidak mengharap kepada Tuhannya di hari kiamat untuk mendapatkan yang tertinggi nanti ada di surganya. Tapi beliau mengharapkan kepada Allah di hari kiamat keselamatan umatnya. Beliau sujud berkali-kali menghadap Allahnya dengan sujud yang sangat panjang. Dan Allah pun menegur kepada beliau sambil menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma'lak wa sal tu'tah wa syfa'atu syaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu, apa yang kamu ucapkan akan didengar oleh Tuhan kamu, apa yang kamu minta akan diberi oleh Tuhan kamu. Siapapun yang kamu tolong, kamu diberi hak untuk menolong. Nabi Muhammad selalu memohonkan umatnya, ummati, sehingga tidak ada satupun umat Muhammad sekalipun sudah di dalam neraka kecuali dientas oleh Allah dan dimasukkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, marilah kita sadari, selama ini kita sudah menjauh daripada Rasulullah. Selama ini hati kita sudah dikuasai oleh cinta dunia. Selama ini kepuasan nafsu kita yang lebih kita unggulkan daripada membahagiakan Rasulullah. Selama ini kita semuanya adalah menjadi hamba-hamba Allah yang ada di bawah, sedangkan Rasulullah masih menunggu kapan kedatangan kita. Sedangkan Nabi Muhammad masih merindukan kepada umatnya untuk bersama-sama sampai ada di surga Allah. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah Zahra bersama Imran bin Husain. Diketuk rumah Fatimah Zahra oleh Rasulullah. Dari dalam suara lirih putri Rasulullah, Fatimah bertanya, man bil bab, siapa di pintu? Dijawab, aku ayahmu Muhammad. Kemudian Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah bertanya,
Anda datang sendiri atau bersama teman? Nabi menjawab, bersama temanku Imran bin Husain. Fatimah menjawab, ya Rasulullah, wahai ayahku, kami tidak dapat membuka pintu karena sebagian tubuh putri kamu Fatimah terbuka dan tidak ada pakaian yang menutup karena kebutuhan untuk makan keluarga dan anak-anak dijual satu persatu sehingga tersisa satu pakaian dan sekarang dipakai oleh Ali bin Abi Thalib suamiku mencari rezeki. Diambil serban Rasulullah, dimasukkan ke dalam rumah. Fatimah, tutuplah badan kamu dengan serban ayahmu. Ditutup. Wahai ayah, sudah aku tutup, kepala belum tertutup. Kemudian Nabi mengajarkan cara menutup dan tertutup semuanya. Ketika itu masih belum turun ayat hijab. Masuk Rasulullah. Sebagaimana biasa sambutan Siti Fatimah apabila datang Rasulullah, bangun dengan senyumannya, dipeluk ayahnya dan dicium dahinya, dihantarkan ke tempat duduknya. Demikian juga Rasulullah apabila didatangi oleh Fatimah Zahra, bangun, dipeluk, dicium dahinya dan diantarkan ke tempat duduknya. Fatimah menyambut Rasulullah dengan pelukan, dicium dahi Rasulullah, dihantarkan ke tempat duduk. Setelah duduk, Nabi bertanya, "Kaifa asbahtil yawm?" Wahai Fatimah, bagaimana keadaan kamu hari ini? Fatimah menjawab, ya Rasulullah, 2 hari ya Rasulullah, tidak ada sepotong roti pun atau sesuap nasi pun yang masuk ke dalam perut putrimu ya Rasulullah. Menangis Nabi Muhammad sambil membuka ikatan perut, dan terdapat 3 batu mengganjal perut Nabi. Ya Fatimah, ana khairun minki, wallahi ma dakhala jawfi syai'un mundu 3 ayyam. Fatimah, aku lebih baik dari kamu.